Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan kami menyampaikan materi tentang perkembangan spiritualitas dan kematian masa dewasa akhir. Kelompok 7 yang beranggota Irene Pris, Faratul Miski, Pasha Tiara, Ananda Irza Mahira, dan Angelina Patricia. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faratul Miski. Di sini akan menjelaskan pengertian masa dewasa akhir serta pengertian spiritualitas. Pengertian masa dewasa akhir menurut Jahja adalah masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Sedangkan dalam pandangan psikologis, masa tua atau lansia memiliki umur penurunan daya ingat seseorang. Sedangkan pengertian spiritualitas sendiri adalah, menurut Kamus Webster, kata spirit berasal dari kata-kata benda, bahasa Latin, yaitu spiritus, yang berarti nafas, dan kata kerja spirer, yang berarti untuk bernafas. Melihat asal katanya, untuk hidup adalah untuk bernafas dan memiliki nafas, artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Perkembangan spiritualitas masa dewasa akhir. Banyak orang berusia dewasa, baik pria maupun wanita, yang tertarik pada kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dari yang pernah mereka lakukan pada waktu masih muda. Walaupun keinginannya ini mungkin bukan karena alasan keagamaan, contohnya banyak orang usia madya, terutama wanita, yang menganggap banyak waktu luang. Kegiatan keagamaan atau sosialnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya saja. Keinginannya untuk lebih terlibat dengan kegiatan keagamaan akan semakin besar setelah seseorang kehilangan anggota keluarga atau teman dekatnya. Saya Ananda Irza Mahira akan menjelaskan tahap perkembangan kepercayaan Fowler dan tahap perjalanan pertumbuhan spiritual Peck. Pertama, tahap perkembangan kepercayaan Fowler. Menurut Fowler, kepercayaan merupakan orientasi holistik yang menunjukkan hubungan antara individu dengan alam semesta. Teori Fowler ini terbagi atas 6 tahap. Pertama, intuitif proyektif. Tahap ini terjadi saat usia 3-7 tahun, di mana anak-anak memahami atau membayangkan Tuhan sebagai tokoh yang dikagumi. Yang kedua, mythical literal. Tahap ini terjadi pada saat usia 7-12 tahun, di mana tahap ini yang paling berperan dalam perkembangan iman pada anak adalah institusi kemasyarakatan yang paling dekat dengannya. Yang ketiga adalah sintetik konvensional. Tahap ini terjadi pada usia 12-20 tahun, di mana kemampuan kognitif baru akan muncul, yaitu mengambil alih pandangan pribadi lain. Yang keempat adalah individu aktif relektif. Tahap ini terjadi pada usia 20 tahun ke atas. Pada tahap ini ada 2 perubahan utama, yaitu menjadi individualis dan refleksi kritis. Yang kelima adalah konjungtif. Tahap ini terjadi pada usia 35 tahun ke atas, ditandai adanya keterbukaan dan perhatian baru terhadap polaritas, ketegangan, paradoks, dan ambiguitas dalam hidup. Yang keenam adalah universal. Tahap ini terjadi pada usia 45 tahun ke atas, di mana ada rasa keutuhan dan keinginan untuk bertindak berdasarkan apa yang baik bagi semua orang, dan memiliki gaya hidup yang berakar pada kesatuan dengan Tuhan. Kemudian tahap perkembangan pertumbuhan spiritual Peck. Tidak semua pihak setuju bahwa ada tahap usia dalam perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual itu sendiri bersifat sukarela dan merupakan pilihan otonom. Menurut Peck, dengan melakukan analisa hubungan yang terjadi pada spiritual seseorang, menyatakan ada 4 tahap perkembangan. Yang pertama adalah kekacauan atau antisosial. Orang pada tahap ini memiliki karakter yang egosentrik. Yang kedua adalah formal atau institusional. Tahap ini di mana ketika orang dewasa mulai lepas kontrol dari orang tua, maka mereka akan mencari institusi yang dapat mengarahkan tingkah laku mereka. Yang ketiga adalah skeptik atau individual. Orang pada tahap ini setuju bahwa agama sangat fungsional bagi banyak orang, namun mereka tidak harus menggunakannya. Orang dalam tahapan ini lebih menekankan kepentingan cinta, kebaikan hati, dan tidak menyakiti orang lain. Dan yang terakhir adalah mistikal atau komunal. Istilah komunal untuk menggambarkan orang-orang yang berada dalam tingkat perkembangan spiritual. Baiklah, saya Pasha Tiara akan melanjutkan materi sebelumnya.
yakni yang ketiga adalah tahap transisi spiritual Moody. Tahap transisi spiritual ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap panggilan, tahap pencarian, tahap pergolakan, tahap terobosan, dan tahap kembali. Yang keempat adalah tahap perkembangan spiritual sufistik. Tujuan dari sufisme seperti juga mistik lainnya adalah untuk membersihkan hati, mendidik, dan mentransformasikan jiwa untuk menemukan Tuhan. Tingkatan ini terdiri dari naf amarah, naf lawamah, naf mulhimah, naf mutmainah, naf radiyah, naf mardiyah, dan naf safiyah. Selanjutnya adalah pengukuran intelijensi spiritual. Intelijensi spiritual merupakan akses manusia untuk menggunakan makan, visi, dan nilai-nilai dalam jalan yang kita pikirkan dan keputusan yang kita buat. Manusia menggunakan intelijensi spiritual untuk mentransformasikan diri mereka dan orang lain, menyembuhkan luka dalam hubungan, bertahan dalam kedukaan, dan bergerak dari kebiasaan di masa lalu. Baiklah, saya Irena Pris akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai kematian masa dewasa akhir. Pengertian kematian masa dewasa akhir atau masa tua. Kematian adalah hal yang akan dialami oleh setiap individu pada akhir fase kehidupan. Kesiapan dalam menghadapi kematian terdiri dari 2 aspek, yaitu kesiapan dalam menghadapi kematian secara psikis dan secara spiritual. Dalam perspektif Islam, kematian dianggap sebagai peralihan kehidupan dari kehidupan dunia menuju kehidupan di alam lain. Dalam kehidupan setelah kematian, manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian, ada pula proses kematian. Manusia dikatakan mati secara moral apabila ia bertingkah laku buruk, sedangkan secara biologikal, kematian didefinisikan sebagai kerusakan permanen seluruh anggota tubuh. Orang-orang yang sedang mengalami kematian akan berangsur-angsur semakin lelah, mengantuk, dan mungkin mengalami sulit untuk bangkit. Panjangnya proses kematian menentukan saat yang pasti kapan manusia mengalami kematian. Ketidakpastian ini muncul karena proses kematian yang bersifat interval dan bukan kejadian tunggal. Menurut Islam, kematian pada manusia terjadi ketika ruh terlepas dari tubuh manusia dan tidak kembali lagi. Islam juga mengajarkan bahwa kematian dapat bersifat permanen atau sementara. Kematian permanen ini menetap sampai hari kebangkitan. Ia tidak akan hidup kembali. Islam mengajarkan tidur sebagai bentuk kematian kecil, di mana manusia dapat bangkit atau bangun kembali setelah kehilangan kesadarannya yang bersifat sementara. Dalam Al-Quran dinyatakan, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Al-Zumar ayat 42. Yang terakhir adalah faktor makna kematian, di mana faktor makna kematian ini ada 5 bagian, yaitu 1. Faktor usia. Manusia mulai dapat memaknai kematian dalam dirinya ketika ia memasuki masa remaja. Makna kematian berubah seiring rentang kehidupan manusia, karena selama rentang kehidupan manusia akan banyak mendapatkan pengalaman dalam hidupnya. Yang kedua, faktor gender. Gender dapat membedakan makna kematian bagi individu. Namun, makna kematian bagi pria maupun wanita cenderung berbeda. Jika pria di masa tuanya, ia mulai memikirkan kematian anak-anaknya dan kematian teman sebayanya. Berbeda dengan wanita, selain memikirkan akan kematiannya, wanita juga lebih memikirkan akan kematian suaminya. Ketiga, ada faktor pengalaman. Dari pengalaman yang telah dilaluinya, manusia akan dapat memaknai kematian dan dapat menjadikannya hal yang positif. Keempat adalah faktor sosial-kultural. Sosial-kultural merupakan hal yang sangat mempengaruhi perilaku maupun cara berpikir manusia. Makna kematian dapat diperkuat oleh sosial-kultural yang mana
akan membentuk pemaknaan tersendiri, khususnya makna mengenai kematian atas individu tersebut. Yang terakhir adalah faktor religiulitas. Manusia membutuhkan rasa aman dan nyaman, namun beberapa orang mendapatkan rasa nyaman dan aman ini ketika seseorang mulai meningkatkan kegiatan religius. Pengertian tentang perasaan tentram dan berkurangnya rasa takut akan kematian cenderung menyertai kepercayaan dan agama yang konservatif. Terima kasih. Baiklah, saya Angelingga Patricia akan menjelaskan tentang materi menghadapi kematian dan kehilangan. Di sini ada dua. Yang pertama, perubahan fisik dan kognitif sebelum kematian. Berbagai perubahan terjadi sebelum kematian, yakni seperti penurunan terminal atau kemunduran terminal. Hal ini mengacu luar dalam konteks kemampuan kognitif sesaat sebelum kematian, bahkan ketika faktor-faktor seperti demografi dan kesehatan dikendalikan. Selain itu, penurunan dalam kemampuan perseptual, kemunduran kecepatan konseptual, dan penurunan kemampuan verbal, penalaran, spasial, dan kognisi sehari-hari juga menurun. Yang kedua, menghadapi kematian diri sendiri. Psikiater Elizabeth Kubler-Ross dalam karya pelopornya mengenai orang-orang yang sekarat menyebutkan terdapat 5 tahap untuk menghadapi kematian. Yang pertama, penyangkalan. Yang kedua, kemarahan. Yang ketiga, bernegosiasi meminta waktu tambah. Yang keempat, depresi. Dan akhirnya yang kelima, penerimaan. Materi selanjutnya adalah hubungan spiritualitas dan kematian masa dewasa akhir. Adapun kesiapan menghadapi kematian secara spiritual. Yang pertama, banyak mengingat kematian. Bahwasanya manusia akan kembali dan menghadapi kematian. Maka dari itu, kita harus selalu bertakwa dan mengingat Allah agar kita tidak terlena dan siap menghadapi hari akhir. Yang kedua, mengurus jenazah. Jika ada saudara kita yang meninggal, alangkah baiknya jika ikut serta mengurus jenazahnya, sejak memandikan, mengafani, menyolati, sampai mengkuburkannya. Hal ini sangat efektif sebagai sarana penyadaran diri bahwa kita suatu saat akan seperti jenazah tersebut. Yang ketiga, sering melaksanakan sholat goib dan jenazah. Hal ini sangat membantu seseorang untuk mengingat bahwa suatu kelak semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dirinya, pasti akan disolatkan orang lain, sehingga mendorongnya untuk melakukan amal kebaikan. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Dalam hal ini, kita diingatkan agar pentingnya menjaga kesehatan dan bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan. Yang kelima, ziarah kubur. Hal ini juga mengingatkan kita tentang bahwasanya kita kelak akan berada di sana juga. Yang keenam, sering berzikir. Berzikir akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu manusia untuk selalu mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, hidup mulia. Tidak ada jalan lain untuk mati dalam keadaan husnul khotimah kecuali dengan hidup mulia. Mulia akhlak dan moralitasnya, mulia cara keberagamannya, mulia dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulia dalam artian takwa dalam segala sisi kehidupannya. Yang ke-8 atau yang terakhir, melaksanakan 7 sunnah harian Rasulullah SAW, yaitu sholat tahajud setiap malam, sholat duha setiap pagi, selalu menjaga wudhu, bersedekah secara konsisten dan kontinu, beristighfar, sholat jamaah di masjid terutama subuh dan isya, dan membaca Al-Quran. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.